Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imam pasal 8, teksnya ayat 22 sampai 36, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 22 sampai 30. Musa mempersembahkan persembahan pentabisan dengan domba jantan yang lain, dan Musa percikan minyak urapan dan darah kepada Harun dan anak-anak. Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 36. Harun dan anak-anak tetap diam depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, selama dilaksanakan pentabisan. Kesimpulannya, domba jantan yang lain menjadi korban untuk pentabisan. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba itu. Setelah domba itu disembelih, Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuk pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Bagi anak-anaknya juga berbuat demikian itu. Kemudian menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Dan lemak isi perut, paha kanan, roti yang tidak berlagi, roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis dipersembahkan sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa membakar semuanya itu di atas mezbah. Musa mempersembahkannya dada domba sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itu menjadi bagian Musa. Lalu Harun dan anak-anak tetap diam depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, selama dilaksanakan pentabisan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan perintahkan kepada Harun dan anak-anaknya akan tinggal siang malam 7 hari lamanya di depan kemah pertemuan, dan harus melakukan kewajibannya terhadap Tuhan dengan setia supaya jangan mereka mati. Kedua, Tuhan perintahkan segala pelaturan pentabisan Harun dan anak-anaknya dengan perantaraan Musa. Tuhan semuanya perintahkan, tetapi laksanakannya harus Musa dan Harun dan anak-anaknya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Harun dan anak-anaknya membawa domba jantan yang lain sebagai domba persembahan pentabisan, dan mereka meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Itu semuanya serahkan dosa mereka. Kedua, Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuk pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Bagi anak-anaknya juga berbuat demikian itu, dan menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekeliling. Dan ia mempersembahkan lemak isi perut, paha kanan, roti-roti sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Semuanya itu dibakar di atas mezbah, tetapi dada domba sebagai persembahan ujukan itu menjadi bagian Musa. Musa pun sampai sekarang mempersembahkan semua korban-korbannya dengan sendiri untuk Tuhan, tetapi melalui ini ia serahkan kewajiban kepada Harunnya. Ini penting. Ketiga, Harun dan anak-anak tetap diam depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, selama dilaksanakan pentabisannya. Memang itu sudah memakai baju efod dan sudah mentabiskannya, sudah ditabisnya begitu. Kalau begitu sudah selesai pun cukup. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka supaya mereka menerima kewajiban dan jabatan itu. Sekalipun mereka tidak mau, mereka sudah menjadi imam di hadapan Tuhan. Sehingga perlunya mereka harus berpikir tentang kewajiban dan menerima sebagai kewajibannya diri sendiri. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, hiduplah sebagai imam yang ditabiskan oleh darah Yesus Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan benar dan adil dari Yesus. Kita juga sudah menjadi imam, sudah menjadi raja di dalam darah Yesus Kristus, sehingga kita harus hidupnya sebagai imam dengan melakukan perbuatan-perbuatan benar dan
adil. Kedua, mencari bagian untuk kehidupan Anda di dalam Yesus, bukan dari dunia. Musa pun dapat bagiannya dari persembahan itu. Harun dan anak-anak pun juga dapat bagiannya dari persembahan itu. Kita orang percaya harus mencari bagian hanya dalam Yesus, hanya dalam Tuhan saja. Ketiga, tetap diam di dalam Yesus, bukan hanya 7 hari lamanya, melainkan selama-lamanya. Akhirnya PR praktek hari ini, Syamna supaya menjadi orang yang layak ditabiskan sebagai imam yang lajani dengan melakukan perbuatan benar dan adil dari Yesus, dan tetap diam di dalam Yesus selama-lamanya dengan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.